Perkenalkan, saya Rima Puspitasari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Pemuda Papar Kabupaten Kediri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Galuh Sintiasari SPD. Beliau adalah guru matematika dari SMKS Pemuda Papar. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam Bu Rima. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Galuh? Alhamdulillah sehat, semangat. Oke. Baik Bu Galuh, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang nantinya setelah itu saya juga akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Galuh. Setelahnya lagi saya juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, di mana observasi sendiri itu tujuannya adalah untuk mengamati dan mengevaluasi bagaimana jalannya atau proses pembelajaran yang Bu Galuh lakukan di dalam kelas. Nah, setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Galuh. Apakah Bu Galuh sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu Rima. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Galuh, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Galuh capai? Tujuan pembelajaran yang saya tulis pada modul ajar matriks ini nanti ada 4 Bu Rima tujuan pembelajarannya itu. Yang pertama itu nanti peserta didik dapat memahami definisi dari matriks itu. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi matriks itu nanti ada 3 Bu Rima: penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan transpose. Yang keempat, peserta didik itu nanti dapat menerapkan matriks itu pada kehidupan nyata. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Galuh capai ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Bu Galuh, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Galuh capai? Area pengembangan ini nanti saya ada 2 Bu, yaitu nanti ada pengetahuan dan ada keterampilan Bu Rima. Di mana pengetahuannya ini nanti peserta didik dapat memahami keseluruhan dari matriks itu. Untuk yang keterampilannya berarti peserta didik dapat melakukan operasinya, menentukan, menyelesaikan, seperti itu Bu Rima. Jadi di sini ada 2 area pengembangan yang ingin Bu Galuh capai ya. Betul. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, yang kedua itu adalah aspek keterampilan. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya Bu Galuh, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Galuh nanti akan menerapkannya di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin dari metode pembelajarannya. Bu Rima. Untuk pembelajarannya ini nanti saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Dan untuk strateginya Bu Rima, ini nanti di modul saya ini menggunakan diferensiasi. Diferensiasi terintegrasi dengan KSE Bu Rima. KSE itu loh Bu Rima, kompetensi sosial dan emosional. Jadi di modul saya nanti ada keterangan KSE-nya. Dan untuk metodenya nanti diskusi kelompok dan penugasan. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi ya Bu Galuh, tadi Bu Galuh menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Betul. Kompetensi sosial dan emosional. Lalu model pembelajarannya Bu Galuh menggunakan problem based learning. Lalu metode pembelajarannya Bu Galuh melaksanakan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Ya, itu nanti masuk dari keseluruhan proses itu. Siap. Nah, Bu Galuh, untuk pertanyaan yang berikutnya, kira-kira Bu Galuh mau melaksanakan kapan nih pembelajarannya? Di hari apa? Lalu di kelas berapa dan di jam berapa? Oke, Bu Rima, ini saya bagaimana kalau pelaksanaan observasi ini dilakukan pada hari Rabu saja Bu Rima? Pada tanggal 11 di kelas 11 MP. 11 MP. Untuk jamnya Bu Galuh? Untuk jamnya nanti jam ke-1 sampai jam ke-3 Bu Rima. Jadi nanti saya akan melaksanakan observasi pada hari Rabu tanggal 11 September di kelas 11 MP di jam 1 sampai dengan 3 ya. Betul. Baik.
Nah nanti Bu Galuh, saya juga akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Galuh. Lalu saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelasnya Bu Galuh. Nah nanti setelah Bu Galuh melaksanakan pembelajaran di kelas, nah kita nanti akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu. Siap, Bu Rila. Nah yang nantinya percakapan pasca observasi ini tidak hanya saya dengan Bu Galuh, tapi nanti kita juga didampingi oleh pengajar praktek saya, yakni Ibu Ari Nurfarida. Gitu ya Bu Galuh? Siap, Bu Rima. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bu Galuh harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Pada hari ini percakapannya yang saya pengen lihat apa yang saya utarakan tadi kepada Bu Rima itu benar-benar terjadi pada saat saya observasi nanti Bu. Gitu ya, semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar ya Bu Galuh. Amin, amin. Baik, demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi, di mana di pertemuan sebelumnya saya sudah melaksanakan percakapan pra-observasi. Bagaimana Bu Galuh? Apakah Bu Galuh hari ini sudah siap? Sudah sangat siap Bu Rima. Baik, nanti Bu Galuh silakan mengajar seperti biasa. Saya akan observasi Bu Galuh dari belakang. Oke. Semoga sukses untuk observasinya ya Bu. Siap. Oke, monggo silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anakku semuanya yang sehat, yang bahagia, kita bisa melanjutkan materi matematika yang kemarin. Materi yang kemarin kita membahas apa? Masih ada yang ingat? Minus ada bunga flat sama bunga jemuk. Kalau sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, itu namanya matriks. Materi yang akan kita bahas ini. Oke, nah matriks ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa angka yang disusun. Misalnya yang ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan seterusnya. Angka-angka ini itu akan membentuk sebuah bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini loh namanya matriks. Seperti yang dikatakan di sini bahwa matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom yang dibatasi oleh dua kurung. Sampeyan di dalam kelas ini sama tempat duduk mungkin diatur enggak? Diatur. Enek sing arep dhewe, kombine enek nek, kombine enek. Dari Mbak siapa itu namanya? Mbak Kalisa sampai Mbak yang di sini sama Mbak Sasmita itu sebenarnya ini dinamakan dengan baris pertama. Baris pertama dewe. Kombine nek berarti baris yang kedua. Burine nek berarti Mas Tito itu berarti termasuk baris yang ketiga. Jadi ada berapa baris di kelas ini? 3, 1, 2, 3. Berarti baris ini yang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Eta luar. Kalau yang kolom di sini bilang bahwa matriks itu dibentuk dari baris dan kolom.
Mudah, easy. Alhamdulillah. Pengertian dari matriks. Fine, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Sama kayak yang contohkan tadi di kelas. Papan terus dihilangi, tempat duduk guru dihilangi. Berarti tinggal kira-kira punya berapa baris, punya berapa kolom. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berarti punya baris 4, kolomnya mudah. Alhamdulillah. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Odomatriks. Odomatriks itu bahasa matematikanya. Kalau bahasanya wong Jawa Madura biasa ini dinamakan dengan ukuran. Jadi matriks yang berbentuk persegi atau persegi panjang tadi itu pasti punya ukuran. Saiki bayang, aku kan gawe omah, gawe kamar, duwe ukuran gak? Punya, sing gue, pas aku gawe no kamar, ukuran sampai ini. Ya tidak. Pak aku gawe no ukuran kamar mandi, sampai ini musuh sakit. Ya tidak. Biasanya wong sing ngomong itu bahasa iki nek ngomongin ukuran. Pak aku gawe no kamar ukuran 3 meter. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya 3 meter, lebarnya juga 3 meter. Pak aku gawe no kamar mandi sing ukurannya 2 meter, 20 meter. Tapi panjangnya 2 meter, lebarnya 3 meter. Sama kayak matriks ini. Matriks itu juga punya ukuran. Kalau di kehidupan nyata
berisi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Kita belajar pengertian matriks dan belajar menuliskan ukuran atau menuliskan ordo matriks. Matriks itu adalah ukuran suatu data yang dibentuk kayak biar sama seperti bentuknya tabel tuh. Nah sekarang kita dibentuk tabel kan kotak-kotak kecil-kecil gitu. Kalau matriks tinggal dikurung saja. Jadi kotak-kotak kecilnya itu sudah jelas, nggak kelihatan. Itu matriks, jadi kumpulan dari sebuah garis dan kolom. Isinya sebuah angka. Kalau ordo, tadi apa ordo? Ukuran dari matriks ditulis dengan baris kali. Ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, nah coba sekarang kasih pertanyaan. Nah, kita punya bentuk sebuah apa ya namanya? Tabel ya. Tabel pinjaman angsuran. Berarti masih berkaitan dengan materi kita yang kemarin, yaitu bunga flat dan bunga jemput. Angka-angka yang di dalamnya ini ini kalau kita susun jadi matriks bisa nggak? Bisa, tinggal menghilangi ininya loh. Nah, dia pokoknya matriks itu punya baris dan punya kolom. Kira-kira punya baris berapa? Hilangi yang diberi. Jangka waktu sampai ke sini ya. Berarti ada berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi barisnya ada 20. Nah, kolomnya ada berapa kolomnya? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti ordonya berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ordonya berapa? Ordonya berapa? Coba angkat tangan. Salah nggak apa? Angkat tangan dulu saya. Jadi apa? Angkat tangan. Ya Mas Iko. Berapa ordonya? Yang keras Mas. 26 kali 7. 26 baris 7 kolom. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Iko. Ini materi kita sudah selesai. Hari ini kita pelajari definisi dari matriks dan ordo matriks atau ukuran. Cukup sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah boleh Ibu akhiri? Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, semangat, pokoknya sing kayak kata-kata sing membuat kita jatuh hilang. Oke? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Pemuda Papar Kabupaten Kediri. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Galuh Sintiasari. Beliau adalah guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Ari Nur Farida sebagai pengajar praktek pada program guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Galuh? Alhamdulillah, bahagia, sehat selalu Bu Rima. Alhamdulillah. Pada percakapan pasca observasi kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan ke Bu Galuh terkait proses kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Apakah Bu Galuh sudah siap? Siap. Ya. Baik Bu Galuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Galuh terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan?
Perasaan saya senang Bu Rima, bahagia. Observasi yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar. Iya. Jadi perasaannya senang ya Bu, karena mungkin bertatap muka dengan peserta didiknya, mungkin juga Bu Galuh juga sering berinteraksi dengan peserta didiknya juga, nggih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bu, bisa diceritakan kembali enggak Bu, area pengembangan yang Bu Galuh lakukan saat pembelajaran di kelas? Ya, area pengembangannya saya ada 2 Bu Rima, Baik. yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik. Di mana pengetahuannya itu nanti peserta didik itu dapat memahami dari definisi matriks itu, lalu untuk keterampilannya peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal atau mempresentasikan dari operasi matriks tersebut. Jadi di sini area pengembangannya yang Bu Galuh laksanakan pada saat pembelajaran itu ada 2, nggih. Area pada bidang pengetahuan dan bidang keterampilan. Lalu pertanyaan yang berikutnya Bu Galuh, sejauh mana area pengembangan yang Bu Galuh sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil ataukah belum? Untuk area pengembangannya, alhamdulillahnya sih untuk observasi kemarin tuh lancar, berhasil. Tapi menurut saya pribadi kayak saya tuh kurang sesuatu gitu loh Bu Rima. Ke anak-anak itu kayak persepsinya tuh kayak kurang gitu. Iya. Jadi di sini Bu Galuh merasa pada kegiatan pendahuluan ya Bu, di apersepsi nggih, khususnya itu ada yang kurang optimal nggih. Baik Bu Galuh, menurut Bu Galuh kenapa bisa kurang optimal? Begini Bu Rima, dalam yang saya sebut tadi itu pada saat saya melakukan pembelajaran, di situ kan saya mengadakan kelompok pembelajaran Bu Rima. Kelompok pembelajaran itu walaupun sudah saya ning-ning, maksudnya sudah heterogen sesuai kemampuan siswanya yang cukup, yang sangat cukup, maksudnya sangat baik itu, ternyata masih ada siswa yang kayaknya tuh masih kurang bisa membaur. Jadi di sini pembagian kelompoknya mungkin Bu Galuh menemukan bahwasannya di dalam kelompok tertentu itu ada anggota kelompok yang belum berbaur dengan anggota teman yang lain, nggih Bu Rima, betul. Nah, lalu Bu, kira-kira kendala-kendala yang dihadapi ketika Bu Galuh memberikan tugas dalam pembagian kelompok itu seperti apa Bu? Kendala-kendala yang dihadapi waktu berkelompok itu kayak sepertinya nih Bu ya, saya lihat itu peserta didik itu kayak seperti kurang kolaborasinya, betul yang disampaikan oleh Bu Rima tadi. Kesadaran sosialnya juga masih kurang. Jadinya yang satunya itu yang sangat cukup tadi itu merasa, oh temanku yang cukup tadi kayak kesuwen gitu nggak mengerjakan. Jadinya nggak mau berbareng. Yang satunya lagi masih minder untuk berdekatan, bertanya seperti itu. Jadi ini Bu, mungkin Bu Galuh perlu memotivasi memotivasi satu persatu dari anak-anak tersebut mungkin ya. Jadi sehingga muncul itu Bu, kayak anak yang satu dengan yang lain itu termasuk apa ya Bu ya? Kayak dia itu merasa minder, yang satunya merasa dia itu kesuwen nek ngenteni teman-teman biar saya saja. Nah, ini kan pembagiannya tidak merata ya. Seperti itu ya Bu ya? Kayak kurang raket akhirnya Bu. Artinya kan di sini perlu ya Bu? Keterbiasaan, keterampilan dalam berkolaborasi, bersosialisasi juga dan bekerja sama nggih. Lalu Bu Galuh rencana kedepannya Bu Galuh seperti apa? Ingin pembelajaran yang seperti apa? Rencananya saya nanti ya tetap saya heterogenkan secara kelompok itu tadi. Cuman nanti saya akan lebih tekankan yang kurang, yang sangat cukup tadi ya. Saya coba untuk lebih sedikit membaur dengan yang temannya yang lain, agar teman yang lain itu tidak merasa terkucilkan, diajak terus. Nanti juga akan saya
lakukan untuk setiap kelompoknya nanti untuk presentasi di depan. Jadinya kan nanti setiap siswa atau setiap peserta didiknya itu kan akhirnya ikut mengemukakan pendapat. betul, mengemukakan atas ngomong gitu Bu. Jadi Bu Galuh tetap selalu memotivasi anak-anak, Nggih. selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Terus kemudian Bu Galuh juga tadi apa? Tetap menuntun anak Untuk berdekatan, bertanya seperti itu. Jadi ini Bu, mungkin Bu Galuh perlu memotivasi memotivasi satu persatu dari anak-anak tersebut mungkin ya. Jadi sehingga muncul itu Bu, kayak anak yang satu dengan yang lain itu termasuk apa ya Bu ya? Kayak dia itu merasa minder, yang satunya merasa dia itu kesuwen nek ngenteni teman-teman biar saya saja. Nah, ini kan pembagiannya tidak merata ya. Seperti itu ya Bu ya. Kayak kurang raket akhirnya Bu. Artinya kan di sini perlu ya Bu? Keterbiasaan, keterampilan dalam berkolaborasi, bersosialisasi juga dan bekerja sama nggih. Lalu Bu Galuh rencana kedepannya Bu Galuh seperti apa? Ingin pembelajaran yang seperti apa? Rencananya saya nanti ya tetap saya heterogenkan secara kelompok itu tadi. Cuman nanti saya akan lebih tekankan yang kurang, yang sangat cukup tadi ya. Saya coba untuk lebih sedikit membaur dengan yang temannya yang lain, agar teman yang lain itu tidak merasa terkucilkan, diajak terus. Nanti juga akan saya lakukan untuk setiap kelompoknya nanti untuk presentasi di depan. Jadinya kan nanti setiap siswa atau setiap peserta didiknya itu kan akhirnya ikut mengemukakan pendapat. Betul, mengemukakan atas ngomong gitu Bu. Jadi Bu Galuh tetap selalu memotivasi anak-anak, selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Terus kemudian Bu Galuh juga tadi tetap menuntun anak-anak untuk lebih dapat percaya diri. Nah, ketika mereka berpresentasi, ketika mereka mengemukakan pendapatnya. Begitu nggih Bu Galuh? Betul Bu Rima. Kira-kira Bu Galuh, kapan Bu Galuh akan merealisasikan rencana-rencana yang Bu Galuh utarakan tadi? Karena ini observasinya kan minggu kemarin, insya Allah nanti minggu depannya next. Jadi pembelajaran matematika yang baru nanti saya ubah lagi model pembelajarannya dengan saya lebih menekankan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi sesegera mungkin gitu ya Bu ya, untuk merealisasikan rencana-rencana yang sudah dikemukakan tadi. Lalu Bu Galuh kira-kira demi keberhasilan rencana yang sudah Bu Galuh utarakan tadi, kira-kira Bu Galuh mau melibatkan siapa saja? Saya pengennya melibatkan teman-teman sejawat saya Bu, teman-teman yang satu selinier dengan pelajaran saya matematika, terus sama mungkin nanti bisa sharing kolaborasi dengan guru penggerak yang ada di sini, bagaimana sih metode-metode yang baru, nanti kan bisa sharing komunikasi yang lain, misalnya untuk di kelas tuh harusnya begini-begini. Iya. Berarti Bu Galuh ini ya tadi rencananya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya, dengan rekan-rekan yang serumpun. Nah, sama mata pelajarannya. Mungkin dengan kalau ada di situ guru penggeraknya, mungkin Bu Galuh juga bisa berkolaborasi dengan teman guru penggerak. Lalu selanjutnya Bu Galuh kira-kira untuk meningkatkan kompetensi diri Bu Galuh. Nah, kira-kira biar lebih menjadi guru yang inovatif, biar menjadi guru yang menyenangkan tuh bagaimana, itu usaha-usaha apa yang sudah Bu Galuh lakukan? Sejauh ini saya masih itu Bu Rima, ikut webinar, terus ikut pelatihan secara mandiri di MM. Pengennya ke depan sih pengen ikut pelatihan sebenarnya Bu Rima. Baik, terima kasih Bu Galuh atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti rencana ke depan yang sudah Bu Galuh utarakan bisa berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Begitu nggih? Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Galuh. Silakan Bu Galuh melanjutkan aktivitasnya. Demikian tadi kegiatan percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Galuh. Semoga pada kegiatan hari ini bisa membawa manfaat dan berkahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.